Oke, welcome back to my channel Arul Purnama, gengs. Oke, hari ini kita nggak akan masak, tapi kita akan bersih-bersih seafood. Ada kepiting, ada udang, ada ikan. Tips ini sangat berguna. Kalau mau ikut Master Chef, lebih berguna lagi. Kalau enggak, ini adalah pengertian yang sangat basic yang kalian bisa nambah keren, lebih berskill. Pertama-tama yang kita akan mulai terlebih dahulu pastinya dengan yang paling gampang, paling mudah, yaitu adalah udang, prawn. Oke, I will teach you how to clean a prawn. Tapi ini ada kepiting hidup. Kepiting ini saya akan masukkan ke kulkas atau freezer sampai tidur ya. That's the best way to kill a crab. Tipe kepiting ini adalah mud crab. Banyak sekali tipe-tipe kepiting, ada Dungeness crab dan lain-lain. Tapi ini adalah kepiting yang sangat common, yang sangat enak, flavorsome, namanya mud crab. Oke, kita akan bersihin udang. Udang kalian harus tahu juga. Ada dua hal yang tajam. Yang pertama yaitu adalah di bagian depannya. Bagian depan kepala udang sini, ini tajam. Dan juga yang bagian ekor di sini. Yang pertama, kita ambil kulitnya bagian sini. Kita akan kulitin udang aja biasa ya. Dikopek saja. 1, 2. Kalian masukin tangan kalian di bawah sini, tarik. Udah paling gampang. Kalau di restoran-restoran di mana-mana kita prepare udang, biasanya itu kulit paling belakang ini kita biarin, ya. Jadi begini. Tapi gengs, di sini tuh ada kotorannya, ada tainya. Jadi maka dari itu kita akan belah sedikit pakai pisau tajam. Kalau misalnya bersih, berarti bersih. Nah, tapi ini biasanya kalau misalnya dalamnya itu hitam-hitam ini adalah kotorannya. Tuh, kita buang. Ini udang satu, ya. Udang kedua ini kita akan potong seperti biasanya kalau misalnya kita bikin udang bakar. Seperti pada umumnya. Biasa dibelah dari dua dari kepalanya sini, tapi yang paling gampang itu sebenarnya dibelah dari sini, dari perutnya. Supaya apa? Presentasinya tetap cantik dan juga kita kalau motong ini kan tebal nih. Ini biasanya size udang bakar itu nice pakai size ini. Kita akan belah dua dari perutnya, tusuk trot, terus kita tarik. Dari sini kita akan belah, crack. Dan kalau misalnya kalian tadi kurang tajam, pisaunya kurang dalam, bagian ekor kalian tinggal gini, pegang, tarik lagi. Kita potong di tengah, setelah itu dibuka. Seperti ini ya. Potong lagi, yang penting lurus di bagian bawah. Pak, kita akan belah. Dan di sini kalian mendapatkan udang ya. Bagian kepala, ekornya, tainya, kotoran ini kalian bisa lihat. Ini bisa ditarik juga tuh. Bisa dibuang. Yes. Tetapi kita nggak stop di sini. Yang kuning ini otaknya, jadi ini bisa dimakan. Tapi ini adalah perutnya. Perut kotoran yang dari mulut nyambung ke saluran kotoran tersebut di sini. Kalian kalau misalnya setelah potong udang itu nggak perlu dilap. Kalau udangnya segar seperti ini tuh segar tuh. Jadi nggak usah dilap karena kalian nanti rasanya akan hilang. Udang nomor 2 seperti ini. Buat di barbecue, otomatis bagian sininya nih. Bagian sini kan yang ke grill. Jadi otomatis udangnya tidak akan melungker gitu. Ini akan tetap terbuka dan panjang seperti ini gitu. Karena yang membuat udang melungker itu di bagian sini, bagian perut otot nih. Ini yang akan membuat udang bagian perut ini melungker. Supaya tetap lurus, caranya gimana? Gampang, karena ini ketarik sini kita tinggal potong. Cet. Oke, sisanya. Kalau misalnya kalian benar-benar tanpa kepala, caranya itu tinggal diputar, ditarik. Ya, kepala udang udah keluar. Ini kita biarin dulu. Seperti yang tadi kita kupas udangnya, kulitnya. Diputar, pakai satu tangan, ditarik semuanya. Setelah itu, kalau misalnya kalian nggak ada pinset ini, kalian tinggal ambil tusukan sate, ya. Kalau misalnya bisa difokus, di sini dibuka, ciduk dikit uratnya, kita ambil bagian kotorannya, tarik, seruput. Nah, kotorannya udah keluar, ya. Dan inilah cara kalian untuk berbagai macam udang, ya. Oke, ini udang, ya. Kita akan langsung ke ikan sekarang. Oke, now fish, ikan. Kita pakai ikan kakap merah. Kalian bisa lihat dari matanya ini masih bening, tebal, dan juga dagingnya ini ya mengkilap pokoknya. Terus nih, kalau misalnya kalian lihat ikan, kalian pegang ini tidak berlendir. Kecuali beberapa ikan seperti salmon dan lain-lain memang karena kolagennya tinggi, jadi otomatis akan sangat berminyak. Jadi lihat nih ikan, tuh mengkilap, firm, nggak amis. Bau lautan, oke, bau ikan, bukan amis tengik, ngerti gak sih? Kalian tahu, amis tengik itu bedanya apa? Kalian harus tahu. Untuk ikan, kalau misalnya kalian amatir, pakai gunting juga nggak apa-apa. Sebagai bantuan gunting itu nggak apa-apa, nggak masalah. No problem, nggak ada yang malu. Pertama-tama kita akan buang bagian kepalanya. Caranya gimana? Ini kalau misalnya kita bilang tangannya ikan, sisipnya ikan, dibawa ke ketiak, kita dorong pisau kita, set, ya.
Tuh, kita balik. Dari ketiak satunya lagi kita dorong pisau kita, ikutin aja. Sep, sep, sep. Tuh. Kalau ikan itu harus one movement. Supaya apa? Daging ikan ini nanti akan mengkilap. Jadi tadi udah seperti ini, ya kan? Kita lihat, oh, ini ada bentuk V di sini. Sama, tuh. Oke, kalian bisa lihat pertemuan dari kelek kanan ke kelek kiri sini ikan, ya, di sini kan. Dan juga dagingnya make sure kepotong. Jadi kita make sure dulu, kita pastiin, masukin pisau, kita gores dikit. Oh, oke, udah masuk berarti tulang. Satu lagi kita masukin lagi, kita angkat keleknya. Kita masukin, oh udah tulang. Setelah itu makanya kalian tuh nggak usah bacok-bacokan, nggak usah potongannya. Cuma gini loh, perhatiin. Set. Paham? Nice and clear, crack, cak, cak, nggak usah bacok-bacok. Oke, bacot saja. Let's go. Make sure everything itu dilap, clean. Kenapa? Supaya nanti kita waktu motong ikan ini di chopping board kalian itu tidak bergeser. Nice and steady, oke? Bagian perutnya, make sure kita kasih potong supaya lurus, supaya nanti filenya gampang. Dengan ujung pisau yang tajam, kita robek saja. Ini bagian perutnya, kita tidak perlu membahas lebar sampai perutnya, livernya yang mana dan lain-lain, kecuali nanti kita ada how to clean dengan kelas advance. Setiap orang suka motongnya berbeda-beda. Kalau saya menggunakan gunting memotong sirip ikan ini ya. Kenapa? Nanti tak jelasin. Digunting dulu yang bagian atas. Ya, sirip ikannya kita gunting. Kenapa saya lebih suka memotong sirip ikan di atas sini? Supaya nanti kalau misalnya kita potong dengan shred seperti ini, kita goyang dikit, siripnya itu tidak nancep ke jari kamu, gak berdarah. Ngerti? Bagian bawah. Next, kita bisa lihat di sini tulang ikan di sini. Pahamilah dulu sebelum kalian potong. Kita harus melihat anatomi ikan tersebut. Untuk saya sukanya seperti ini. Ekor dipegang, pakai pisau, kita gambar lurus. Set. Terus satunya kita lihat. Set. Gunanya apa? Nanti tak jelasin. Pisau saya ini begini, miring. Ini arahnya ke bawah, nggak naik ke atas. Kenapa? Supaya kita mendapatkan banyak daging di ikan ini, bukan nempel di tulang. Kita ikutin terus. Tak, 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 tak. One movement, that's it, sampai tulang saja. Set, one movement. Pisau kalau misalnya naik seperti ini, otomatis kita naik ke atas. Daging akan nempel di bagian sini. Kelihatan? Ini langsung tulang. Kelihatan? Ya. Dibalik. Supaya semuanya sama, kita pakai ujung pisau lagi, ya. Ujung pisau, lihat nih. Pisaunya saya kan matanya ke bawah, bukan naik, ya. Angkat bagian sini, kita dorongkan pisau saya saja, pisau sedikit depan ujungnya. Tuh, nggak lepas, tapi kita dorong lagi. Setelah itu baru lihat tulang. Tuh. Nah, ini saatnya untuk kita melepaskan daging dari ikan ini satu sisi terlebih dahulu. Yuk kita potong. Loh, daging ikan itu melengkung seperti ini. Jadi tangan seperti ini satu. Supaya apa? Supaya di saat dipotong seperti ini, pertama kalian rasain dulu tulang ikannya di mana. Supaya daging ini udah otomatis langsung kalian gini itu lepas dari tulangnya. Jadi kita ikut satu potongan, set. Dengan mata pisau kita lihat tulangnya di mana. Terus baru lagi lebih dalam lagi. Kita pisahkan. Dorong lagi lebih dalam lagi. Baru kita pisahkan. Ya. Stop. Selanjutnya apa? Gunting kalau mau. Kalau kalian bukan sushi chef, ya. Kalian bukan chef Juna, ya udah, gini aja. Kalian mau rapi, pakai gunting nggak masalah, nggak ada malu. Yang penting hasilnya jadi satu sama. Terus tuh lihat. Oke, ya, satu sisi sudah selesai, sisi satunya dibalik. Ini penting juga. Di saat kalian memotong seperti ini dan lain-lain, itu jangan sampai ada sisik. Karena kalau misalkan ada sisik, pasti pisaumu mancep, dibersihin. Ujung pisau saja dulu, baru kita gambar garis. Satu sisi dulu garis. Kita ujung garis, nggak semuanya masuk pisaunya. Nah, baru kita udah siap, udah confidence. Lihat nih tangan saya, memisahkan. I put pressure, tangan saya pressure-nya ini di sini.
baru masukin pisaunya. Tuh, kita lihat lagi, angkat. Oke, ikannya dagingnya di mana? Kita lihat lagi. Udah selesai. Kita angkat sedikit di bagian belakang. Lihat nih, kalian itu ya, saya tarik kayak gini, mata pisau saya tetap di bawah, cuma dengan dorong saja. Saya coba melepaskan connecting tissue. Ya, setelah itu udah selesai, ambil, angkat. Dua file ikan yang sama. Oke, jadi itulah caranya kalian untuk memfile ikan. Look, ini masih ada dagingnya. Kalian bisa potong, kalian bisa belah dua, bikin sup kepala ikan. Ini bagian tulangnya ini kalian bisa jadikan stok. Stok itu apa? Kaldu ikan ya, bisa. Jadi untuk sementara saya balikin dulu dan kita akan lanjut ke kepiting, bro ya. Oke, kepiting yang ini mud crab ini dia itu akan mati di temperatur yang tinggi. Contoh kulkas dan juga freezer dan lain-lain. It's the best way to kill a crab supaya dagingnya tetap moist and also juicy dan juga plump. Oke, kalau misalnya kalian nggak pasti bagian kepiting sini, bagian tengah pakai pisau tusuk. Oke, udah tarik, udah selesai. Saatnya kita untuk bersihin. Oke, kakinya kita minggirin dulu. Kepiting ini katanya udah bersih tapi belum bersih. Karena ini adalah namanya mud crab. Mereka itu biasanya di lumpur ya. Jadi ini bisa dilihat tuh. Jadi ini tuh kita bersihin ya, secara bersih. Oke, kenapa kok tadi saya bilang kepiting ini harus dibersihin? Karena gini, kalau misalnya kita lihat cangkang-cangkangnya ini, kita saat nanti kalau misalnya kita prep bersihin atau crack dagingnya nancep ke tangan kita, itu akan bengkak karena ada bakteri kotor, jadi harus dilap, cuci bersih. Udah beres kepiting seperti ini, kita tinggal rebus nanti, oke? Oke, kepitingnya udah ya, udah matang, udah selesai. Oke, kita akan kopek dulu. Jadi kita akan pisahin dulu cangkang dan lain-lain. Dan setelah itu ini, satu sisi tangan ditarik, ya, terus tarik. Dan kalian mendapatkan seperti ini kepitingnya, oke? Guys, kemarin di Twitter dan lain-lain ada yang bilang katanya insangnya ini kalian ada yang makan dan isep-isep. Look, kepiting ini tuh dari lumpur. Jadi ini itu otomatis kotor tuh. Kalian bisa lihat nggak? Kotor ya. Ini tuh jangan dimakan guys. Ini dibuang. Ini tuh insang, filter buat mereka. Dibuang. Dari sini kita akan cuci, bilas ini sedikit pelan-pelan dengan air. Terus setelah itu kita akan belah dua. Yes. Ini adalah crab fat. Tomali, bukan tai yang kuning-kuning ini, oke? This is delicious. Ini tuh banyak flavor, a lot of flavor, oke? Silakan disimpan. Biasa kalau misalnya saya makan, kalau misalnya masak kepiting, itu saya campur dengan telur dan juga saya akan masak dengan crab stock. Itu tuh enak banget. Ini saatnya kita untuk mengkopek kepiting. Daging kepiting kita akan kopek. Jangan langsung di crack banyak semua, cuma digini aja. Ya, di squeeze sedikit-sedikit saja. Tuh. Supaya dagingnya semua itu nggak pecah, supaya kita masih mau mengeluarkan daging yang seperti ini. Tuh, flaky, besar. Jangan semua dibenyek-benyekin tuh. Kalian pernah lihat di episode sebelumnya masakin kepiting buat istri, nice and flaky. Jadi kalau misalnya kalian bikin kepiting, buka kepiting itu jangan langsung semua dihajar, dihancurin gitu. Cangkangnya nanti kemana-mana. Untuk daging cangkang, ya, cangkang ini akan mengandung banyak air di sini. Jadi otomatis kita pakai ini dulu. Bentar, ini dikopek dulu. Terus diputar. Ya, diminggirin. Untuk cangkang, ini banyak sekali air dari crab juice-nya situ. Jadi kita pakai back of the knife. Gak usah terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti ini akan menjadi serpihan yang bisa nempel ke daging kepiting tersebut dan juga itu tidak akan nikmat. Paham? Untuk kalian kepiting, kalian tarik pelan-pelan. Oke? Nempel seperti ini, it's okay, no problem. Kita akan tarik kepitingnya. Daging kepitingnya semua kalian tarik, kalian keluarin, kalian ambil. Pakai belakang pisau. Ternyata kepitingnya ini nempel, jadi kita nggak bisa dapat cangkangnya yang bagus. It's okay. Kepitingnya kita dapat tuh. Tarik pelan-pelan, didorong.
diputar sisipnya. Oh, ikut siapa? Oh, Gordon Ramsay. Gordon Ramsay bikin kepitingnya kayak gini, kayak gitu. So what? Di restoran kalau bisa kopek kepiting ya gini. Kalian aja yang norak. Kepiting yang dimasak, yang dipegang, yang di kopek apa Gordon Ramsay beda sama kepiting ini. Itu namanya Dungeness crab. Oke, ini mud crab, beda lagi. Oh, tiru-tiru Gordon Ramsay? Enggak. Emang Gordon Ramsay trademark kopek kepiting caranya Gordon Ramsay kayak gini. No, it's the same thing. So what? Ngerti? Cara Gordon Ramsay gini dah. Iya, gampang, wis, beres. Nah, itu udah selesai kepiting dan juga ikan, tadi udah tak kasih tahu caranya yang benar. Oke, inilah how to clean. Kalau misalkan mau ikut MasterChef, kalian mau kelihatan jago dan lain-lain gitu caranya. Oke, kita akan ada lagi how to clean nanti episode-episode selanjutnya, konten-konten selanjutnya. Kalian ingin apa? Boleh komen, mau like, subscribe ke harapmu. This is how to clean. See you again on the next episode.